Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kembali mengomentari tanpa lagi yang benarkah Islam agama damai Ustadz Khalid Basalamah bagian kedua. Karena kemarin itu kan belum selesai videonya guys. Kita sambung lagi videonya. Dengan satu ilustrasi supaya teman-teman mengerti apa yang teman-teman lakukan. Oke? Ada seorang anak yang sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan, dia ketemu seorang preman yang berkata, "Serahkan uang kamu kalau kamu mau selamat." Lalu anak itu berkata, Om mau merampok saya ya Om." Preman itu berkata, "Oh tidak, saya meminta baik-baik. Saya ini cinta damai, tidak suka berkelahi. Makanya, kamu serahkan uang kamu kepada saya. Kita damai. Kamu bisa pulang dengan selamat." Lalu anak itu berkata, "Kalau saya nggak mau kasih uang ke Om gimana?" Preman itu menjawab, "Berarti kamu tidak mau damai. Kamu ngajak perang." Lalu anak itu berkata, "Oh, jadi Om ini garong ya." Kemudian preman itu berkata, "Dasar anak kurang ajar, berani menghina saya." Lalu anak itu digebukin, semua uangnya diambil, dan setelah itu preman itu berkata, "Syukurin lo, tadi udah ditawarin damai gak mau, malah menghina saya. Itu salah kamu sendiri." Nah, pertanyaan saya, apakah preman itu menjadi preman suci hanya karena dia pakai baju putih dan berdoa 5 kali sehari? Islam itu artinya bukan damai, guys. Damai bahasa Arabnya adalah salam, bukan Islam. Islam itu artinya menyerah, atau tunduk, atau takluk. Oke, saya bahas dulu guys ya sebelum saya lupa. Gini, analogi anak tadi dengan dengan ekspansi Islam itu berbeda sekali. Pertama, ya. Tadi anak kecil itu kan dicegat di jalan, lalu dia dimintai uang gitu kan. Lalu nggak ada timbal baliknya. Kan timbal balik nggak ada. Misalnya gini, kalau kamu harus kasih uang kamu, nanti saya akan lindungi kamu misalnya. Nah, kan nggak ada seperti itu. Kalau ekspansi, ya itu sama seperti tawaran untuk kalau kamu bayar jizyah, yang itu jumlahnya lebih kecil dari zakat kepada umat Muslim, dan bahkan lebih kecil lagi dari pajak yang kita bayar sekarang ke negara kita guys. Itu jumlahnya itu sangat kecil sekali, minim gitu. Nah, kalau kamu bayar jizyah, nah, kamu akan dapat pelindungan, harta kamu tidak akan diganggu, ibadah kamu tidak akan diganggu gitu. Kamu bebas beribadah, bebas bekerja, yang penting kamu hanya bayar jizyah. Nah, itu diterapkan di negara sekarang, modern sekarang guys. Kita kan harus bayar pajak ke pemerintah. Nah, karena kita bayar pajak ke pemerintah, pemerintah memberikan timbal balik pada kita berupa perlindungan, ya dengan dia menyediakan aparat hukum, aparat kepolisian, apalagi tentara untuk melindungi negara kita kalau ada musuh dari luar menyerang, lalu dia memberikan kita fasilitas itu kan jalan dan sebagainya gitu. Ini ada timbal balik dalam ekspansi Islam gitu. Anda bayar jizyah, kami akan berikan perlindungan dan semua barang Anda, harta Anda aman dan Anda bisa bebas berusaha, bisa bebas beribadah menurut kepercayaan Anda masing-masing gitu. Nah, lalu kedua, anak ini kan uangnya dirampok sampai habis gitu. Tak sisa uang lagi tadi katanya kan. Kalau pemerintah Islam, ekspansi Islam ya, itu tidak ada uangnya diambil semua, harta tidak diganggu sama sekali. Hanya dimintakan sejumlah jizyah yang jumlahnya tadi sekali lagi saya ulangi lebih kecil daripada zakat kepada umat muslim sendiri ya. Jadi umat muslim itu di negara Islam itu membayar lebih banyak daripada non muslim. Ya kan? Tadi karena stakeholder dari pemerintah Islam itu adalah umat muslim. Umat yang lain dalam hal ini umat Kristen atau umat yang lain itu hanya bayar jizyah sebagai pelindungan. Karena nggak mungkin mereka tinggal di negara sementara negara muslim, sementara yang muslim yang bahu membahu untuk bangun negara, yang non muslim tidak hidup enak segitu aja gitu, nggak ada kontribusi apa-apa kepada negara, itu kan nggak mungkin. Jadi kita sekarang nih, kita semua bayar pajak, ya kan? Bayar pajak semuanya jumlahnya sama gitu. Nah, kalau di negara muslim, yang non muslim enak hidupnya, hanya bayar jizyah yang jumlahnya nggak sebesar zakat maupun pajak. Ini sama seperti pemerintah kita sekarang gitu loh. Bahkan kalau di pemerintah Islam, non muslim lebih dimanjakan karena mereka hanya membayar sedikit. Mereka tidak membayar sebanyak zakat, apalagi pajak yang sekarang ini gitu guys. Nah, untuk imbalannya mereka mendapatkan perlindungan dan sebagainya itu guys, fasilitas juga gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Ini jadi menyamakan pemerintahan Islam, ekspansi Islam dengan anak kecil tadi di Garong itu jelas
bentuk tidak pahaman Antaparagi akan hal ini. Lalu dia mengatakan Islam artinya adalah minah tunduk, bukan salam gitu kan. Islam itu diambil dari kata salam, basicnya itu kata salam. Jadi Islam itu berasal dari kata salam gitu. Ya, jadi dengan kita menyerah dan tunduk pada Allah kita akan merasa damai gitu. Karena Allah kan penjamin kita gitu. Ya, ada apapun Anda buat dunia, coba Anda perhatikan orang kaya ya. Kekayaan itu nggak menjamin kedamaian gitu. Yang menjamin kedamaian itu adalah Allah SWT, karena dia yang menciptakan alam semesta dan dia mengatur semua ini. Jadi hanya dia yang tempat kita menyerah dan tunduk, sehingga kalau semua orang menyerah tunduk pada dia akan cipta kedamaian. Orang tidak akan maksiat, orang tidak akan melakukan kejahatan, guys, karena semua itu dilarang dalam Islam gitu. Allah melarang itu semua gitu. Jadi sekali lagi paham ya, ini menyamakan anak yang digarong dengan ekspansi Islam salah besar. Itu salah besar. Itu analogi yang sangat tidak relevan, guys, yang yang membuktikan ketidakpahaman Antaparagi tentang tentang ekspansi Islam, guys. Bukan damai. Semua negara yang melakukan agresi militer ke negara lain pasti melakukan apa yang Ustadz Khalid Basalamah katakan. Pertama, ancam dulu, nyerah atau perang. Dan sebelum melakukan agresi militer ke negara lain, semua juga melakukan persiapan dulu. Latihan, siapkan senjata. Untuk mempelajari hal ini nggak perlu agama, guys. Semua penjajah juga melakukan hal itu. Berbeda, kalau penjajah itu melakukan itu, ya beda sama ekspansi Islam ya. Penjajah melakukan itu, Anda lihat penjajah Belanda dan Portugis serta Jepang ke Indonesia, ya. Mereka tentu bukan Muslim, ya. Kita tahu agama Belanda Portugis itu adalah karena Kristen, ada Kristen ya. Karena saya sebut Kristen sini karena Antaparagi bilang Kristen. Dia di agamanya diajarkan tentang logika gitu, sehingga dia melakukan fitnah senaknya gitu, guys. Maka saya sebut agama dia, ya. Belanda Portugis itu Kristen loh, jangan lupakan itu sejarah ya. Mereka menyebarkan gold, gospel, glory. Ya, misi mereka itu adalah gold, gospel, glory. Gold kekayaan, gospel menyebarkan Injil, glory kejayaan. Jadi mereka tuh mencari tanah-tanah jajan untuk tidak. Jadi setelah mereka menyerang negara itu, mereka tidak mensejahterakan rakyatnya. Mereka ambil semua sumber daya, dikeruk habis-habisan, lalu mereka bawa ke negara mereka sejahterakan rakyat mereka. Sementara rakyat tanah jajan mereka tetap tertinggal, tetap termarginalkan, tetap mereka lakukan penyiksaan, pembunuhan, mereka melakukan paksaan. Anda tahu dulu ada namanya Romusa, kerja paksa, dipaksa kita nih, rakyat kita nih, dari Jawa tuh dikirim kemana-mana untuk bekerja paksa, ditambang di mana-mana. Anda lihat kekejaman mereka bagaimana lah, itu luar biasa kejamnya. Ya, dipaksa, kalau nggak mau kerja dipukul, dicambuk, sampai bahkan dibunuh gitu, guys. Ya, nggak dikasih makan. Luar biasa kekejaman penjajah gitu. Jadi tidak ada kompensasi kepada penduduk yang diduduki gitu. Setelah mereka mengambil alih negaranya, pemerintahannya, mereka menyiksa rakyatnya, ya. Jadi mereka mengambil sumber daya itu dan mereka bawa ke negeri mereka, sementara rakyat tempat mereka jajah itu menderita. Ya, jadi beda sama ekspansi Islam, guys. Ekspansi Islam ya. Dan kenapa ekspansi dilakukan dahulu? Saya sudah terangkan di video sebelumnya, yaitu karena dulu memang waktunya ekspansi. Kalau Anda tidak ekspansi, maka Anda akan diekspansi orang yang lain. Jadi nggak ada pilihan lain waktu itu kecuali ekspansi. Anda tahu yang mengapit Mekah Madinah waktu itu adalah kerajaan besar Romawi di barat dan Persia di timur, belum lagi ada kerajaan Mongol dan lain sebagainya. Bagaimana bisa Nabi Muhammad bertahan di tengah gempuran ekspansi luar biasa dari kerajaan-kerajaan yang haus akan kekuasaan ini, guys. Romawi haus kekuasaan, Persia harus kekuasaan, Mongol juga, yang lain-lain juga gitu. Bagaimana bisa Nabi Muhammad bertahan dengan hanya kota Mekah Madinah, sementara yang lainnya ekspansi terus? Makanya ini adalah perlombaan ekspansi gitu, guys. Nah, untuk merebut pengaruh. Nah, ketika Islam menguasai suatu wilayah setelah dia akan perang ya, setelah ditawari Islam nggak mau bayar jizyah agar masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam gitu, karena dengan gitu bisa diterapkan hukum-hukum Islam di dalamnya. Islam bisa tegak di negara yang dikuasai umat Islam gitu, oleh pemerintah Islam. Nah, ini perang itu hanya tentaranya. Kalau penduduknya tidak diperangi, ya sekali lagi yang diperangi hanya tentaranya, ya pemerintahnya. Jadi untuk mengganti pemerintahan ya dengan pemerintahan yang bisa menerapkan syariat Islam. Tapi tujuannya hanyalah penegakan syariat Islam itu, bukan mencari keuntungan, bukan mencari kejayaan, tidak.
Kejayaan mungkin ya, kejayaan dalam artian Islam berjaya, tapi dalam artian bukan mencari keuntungan. Karena keuntungannya hanya berupa jizyah gitu. Dan jumlahnya seberapa sih? Lebih besar zakat umat muslim gitu kan. Nah, dari setelah setelah pemerintahan muslim menguasai negara itu, ya, rakyatnya akan dilindungi. Harta tidak akan diganggu, mereka bebas beribadah gitu. Cuman hukum yang ditetapkan adalah hukum bukan kayak sekarang ya, KUHP, tapi syariat Islam gitu. Dan itu mengena kepada semuanya. Baik muslim non muslim semuanya kena aturan itu, guys. Ya. Akan kena aturan itu. Adil kan? Jadi bukan hanya aturan itu berlaku untuk non muslim, tapi untuk semuanya berlaku. Dan mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam ya, ingat tidak pernah dipaksa masuk Islam ya. Tapi hanya untuk bayar jizyah saja gitu. Mereka bebas beribadah, tidak ada paksaan dalam agama Islam gitu kan. Nah, jadi menyamakan dengan penjajah itu salah besar ekspansi Islam. Ekspansi Islam itu tidak seperti itu. Bahkan peperangan penjajah itu bagaimana? Mereka melakukan hal sadis gitu, bahkan mereka membunuh anak kecil, orang tua, rakyat sipil mereka bunuh, rakyat menyerah pun mereka sudah bunuh gitu kan. Tawanan tidak mereka melakukan yang layak. Kalau Islam, guys, peperangan itu aturannya ada, jelas. Aturan hukum peperangan tidak boleh mengganggu harta orang lain, harta penduduk, harta rakyat, tidak boleh mengganggu anak kecil, wanita, orang tua gitu, rakyat sipil, bahkan tentara menyerah pun harus diampuni. Bahkan ketika ditawan sekalipun, itu makanan yang dimakan sama tawanan itu harus sama dengan makanan yang dimakan oleh penjaga. Tidak boleh ada diskriminasi kan. Jadi kalau penjaga makan ayam goreng ya tawanan juga makan ayam goreng, guys. Gitu. Jadi beda sekali ekspansi Islam dengan penjajahan. Ya, jadi Anda harus belajar tentang hal ini. Jangan buat fitnah terus kalau Anda tidak paham apa itu ekspansi Islam. Hah? Apa? Teman-teman mau berkata bahwa Islam disebarkan di Indonesia tanpa berperang? Oke, silakan teman-teman cari di internet dengan kata kunci perang Padri. Ini saya bacakan kutipan artikel dari situs nu.or.id. Selama berlangsungnya perang, pasukan kaum Padri tidak hanya berperang melawan Belanda, namun mereka juga menyerang tanah Batak Selatan, Mandailing, untuk mengislamkan tanah Batak Selatan dengan menggunakan kekerasan senjata. Perang Padri ini terjadi pada tahun 1816 sampai 1833. Jelas ya? Jadi klaim bahwa... Bentar, ini sumbernya nggak jelas, guys. NU online ya, gini ya. Kita nggak bisa mengaitkan sesuatu yang berbau NU atau Muhammadiyah itu dengan NU sebenarnya gitu. Di tiap organisasi Islam itu ada oknum, ya. Di NU ada oknum, di tempatnya juga ada oknum gitu. Ada pernah dengar NU garis lurus ya. NU garis lurus yang memisahkan dari NU gitu. Jadi kalau Anda ambil dari NU online, ini apakah valid apa tidak? Apakah ini orang-orang yang benar nggak apa tidak? Pemahamannya dan kajiannya gitu. Karena ada orang-orang oknum-oknum yang yang mereka seakan-akan Islam, tapi mereka berusaha untuk memajukan Islam. Gitu loh, guys. Sumber terus jelas itu harus valid gitu. Jangan ambil tentang NU online ada NU-nya lalu ada ambil informasi itu. Enggak, di internet itu semua harus pilih-pilih, harus dapat dibuktikan gitu. Nah, perang Padri ya inilah dulu yang mengusir penjajah Belanda. Anda tahu mereka berjuang untuk mengusir penjajah Belanda di tanah Minang gitu. Bahkan mereka Padri ini sama kayak zaman Rasulullah dulu. Mereka dulu tuh Anda tahu ya, Minang masa lampau dulu ya. Itu mereka tuh suka maksiat. Sama kejadian di Arab di Arab kuno waktu zaman Nabi, mereka suka maksiat, mereka mau mabukan, berzina dan segala macam, sabung ayam. Nah itu diubah oleh kaum Padri. Kaum Padri mengubah Minang yang dahulu dalam zaman kegelapan seperti dahulu Arab dalam zaman kegelapan menjadi Minang yang bersyariat seperti sekarang. Sehingga terkenal sekarang dengan Minang dengan slogan adat bersandar syarat bersandar kitabullah gitu. Jadi adat Minang itu bersandar pada kitab Allah, itu Al-Quran. Itu berkat perjuangan dari kaum Padri. Kalau kaum Padri tidak akan ada Minang seperti ini. Minang yang kita kenal ya sekarang ini, kalau tidak ada kaum Padri, itu akan seperti zaman jahiliyah di Arab sana. Ya, akan ada sabung ayam, akan ada judi, zina dan segala macamnya gitu. Lihat Minang sekarang keren loh. Ya, slogannya keren. Ya, adatnya bersandar pada kitabullah gitu.
Itu jadi adat itu patuh pada Allah gitu. Jadi adat pun, jadi bukan hanya manusianya, adat pun mengatur pada hukum-hukum Allah, guys. Hukum yang Tuhan Allah turunkan pada kita. Ini keren sekali gitu. Dengan semangat jihad lah mereka bisa melakukan perjuangan mengusir penjajah dengan keberanian luar biasa. Makanya di Minang itu penjajah Belanda kewalahan, guys. Karena kaum Pati ini terkenal ada ya macam-macam pemimpinnya gitu. Nah, lalu tadi dikatakan penyerangan ke Tanah Batak itu kan tadi ada juga beberapa orang Batak juga. Nah itu harus dikonfirmasi kebenarannya gitu. Jangan hanya ambil comot sumber dari internet lalu Anda sajikan di sini, sementara Anda belum memastikan itu keakuratan berita itu gitu guys. Sementara yang tentang perjuangan Kopadi nggak sampaikan situ kan. Nah saya yang sampaikan di sini gitu. Intinya adalah jangan asal comot berita ya, asal yang cuma tulisan ya, karena kalau Anda belum bisa memastikan kebenarannya. Karena juga ada berita-berita dari musuh-musuh Islam yang memakai nama organisasi Islam gitu. Ya, kita tahu namanya ada penyusup dan segala macamnya, Anda paham itu guys. Islam disebarkan di Indonesia tanpa perang adalah dusta lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kamu beragama untuk belajar berdusta dan berperang? Kamu tidak bisa masuk surga dengan berdusta dan membunuh orang lain, guys. Dan kamu tidak akan masuk neraka. Saya udah singgung di video pertama sama video kedua ini awal-awal tadi kan. Berdusta itu ada kan untuk kebaikan gitu. Jadi nggak semua berdusta itu dilarang. Ya. Contoh saya mau menyelamatkan orang nih, ada orang mau dibunuh nih, ya kan? Di mana si Fulan kata orang itu kan? Saya tahu nyawanya terancam nih. Kalau saya nggak berbohong, dia akan tewas dibunuh. Terus saya katakan, dia pergi ke sana, arah sana dia, saya nampak tadi. Padahal dia ada di rumah saya. Nah, si Fulan ini selamat, padahal dia nggak salah gitu kan? Apalagi kalau dia nggak bersalah, ini orang pergi, selamat nyawa orang. Saya menyelamatkan satu nyawa guys. Lagi berbohong yang lain juga ada gitu, ya. Berbohong lain juga ada. Misalnya antara dua orang nih, misalnya yang saya dengar ini mengumpat, dia katakan itu kurang aja bla 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 gitu. Saya dengar itu dia ngomong itu kan. Nah, tiba-tiba ada yang lain tanya sama saya, tadi si Fulan ngomong apa aja, ya kan? Kalau saya katakan sebenarnya ini akan duel dengan ini, akhirnya terjadi pertumpahan darah, kan? Maka saya berbohong, ya, untuk menyelamatkan agar tidak jadi kerusuhan. Sekarang oh enggak kok dia ngomong gini tadi, ngomong baik aja gitu. Nah ini suatu hal yang bagus gitu, mencegah peperangan, pertumpahan darah gitu guys. Jadi perbohongan pun ada yang baik. Jadi itu peragi harus ngerti kan ini. Ada berbohong yang untuk kebaikan, ada berbohong untuk kejahatan. Jadi berbohong itu enggak dikunci di satu sisi guys. Kecuali kalau Anda nggak paham ya. Itu masalah tadi peperangan. Peperangan dalam Islam ya, itu peperangan yang fair. Ya, sekali lagi yang fair, nggak seperti apa ya? Nggak seperti umat Kristiani lakukan di perang salib dahulu ya. Anda bayangkan ya, perang salib itu kisah sangat kejam sekali. Coba kita lihat penguasaan perang salib dulu. Saya tarik bahas ini guys. Perang salib itu ya, kalau sudah menguasai kota, itu waktu di rakyat sipil pun mereka hajar guys ya, perang salib itu. Anda bisa lihat atau perang-perang di agama dalam perang agama Kristen itu Anda bisa lihat ya, yang kayak penjajah Belanda, Portugis, lalu yang pembantaian umat Islam di Spanyol, yang sampai dicek ya kupingnya ini siapa yang bersih itu. Umat Islam itu kan wudhu 5 kali sehari ya kan, mereka berwudhu, tentu kupingnya ini kan bersih terus nih guys. Ini dibedakan di kupingnya, oh bersih nih umat Islam berarti ini. Dibunuh dengan keji ya, anak-anak, orang dewasa, orang tua, wanita, sampai terkenal di Spanyol itu darah itu segenang setinggi mata kaki guys, tinggi mata kaki, tinggi lutut, semua mata kaki lah ya. Nah itu ketika Sultan Mehmed ya Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel ya, itu orang yang di dalam gereja Hagia Sophia yang sekarang di masjid, yang waktu zaman Muhammad Al-Fatih juga diubah di masjid, itu ketakutan ketika Muhammad Al-Fatih hendak memasuki gereja. Mereka kira Muhammad Al-Fatih akan membalaskan apa yang terjadi di Spanyol, karena beberapa waktu sebelumnya itu terjadi pembantaian di Spanyol dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada umat Islam Spanyol. Mereka takut dalam gereja, jangan-jangan Muhammad Al-Fatih akan balas dendam. Apa yang terjadi? Apa yang kata Muhammad Al-Fatih? Apakah dia membantai mereka? Tidak guys, dia katakan kalian boleh keluar dari tempat ini, kalian boleh keluar dari kota ini, tidak akan ada yang ganggu kalian, tidak akan ada yang ikuti kalian, tidak akan ada yang menyakiti kalian sedikit pun. Tapi kalian juga boleh tinggal di kota ini, tapi kalian harus bayar jizyah gitu. Dan kalian bebas beribadah.
Itu yang dikatakan mu'alafati. Itu yang melakukan hal yang dilakukan orang Kristen di Spanyol, guys. Lalu bagaimana waktu khalifah ya, siapa ya, saya lupa ini khalifah ini kalau saya itu ya, Umar bin Khattab ya, hendak menguasai Palestina. Itu sang pendeta di Palestina itu sudah mengetahui membuat itu. Nanti kan ada, ini kisah panjang guys. Saya singkat sedikit. Nanti akan ada di nubuatan itu, nanti kan ada seorang pemimpin yang datang ya, dia akan menarik keledai dan pembantunya lah yang duduk di atas keledai, di atas tunggangannya gitu. Saya lupa ingat salah keledai itu ya. Nah, di waktu itu kan kisah gini, Umar sebagai khalifah itu kan naik keledai ditarik oleh pembantunya. Nah, Umar itu gantian sama pembantunya, disuruhnya pembantunya. Ketika pembantunya lelah, gantian pembantunya disuruh Umar naik keledai. Ketika Umar lelah, Umar gantian ke keledai. Itu perintah Umar. Yang pembantunya tentu, kalau pembantu kan tentu dia pegang tarik keledai terus, tapi Umar memerintahkan gantian gitu. Saking merakyatnya Umar bin Khattab ini. Nah, sampai giliran tiba di Palestina, itu giliran Umar yang narik keledai. Nah, ketika pendeta nyampe dan melihat itu, oh inilah pemimpin yang dibuatkan untuk merebut Palestina. Akhirnya dia menyerahkan kunci dengan damai. Tidak jadi pertumpahan darah. Dia juga ketika Nabi Muhammad itu menaklukkan Mekah, itu dengan pasukan besar, dia bisa saja melakukan balas dendam kepada orang-orang kafir Quraisy yang dahulu membantai dia dan pengikutnya di Mekah. Ya, ketika mereka dipaksa hijrah ke Madinah, itu mereka sangat mereka sangat dihinakan, mereka dibully, dihina, dipersekusi, dihabisi gitu kan, bahkan ada yang dibunuh. Mereka bisa dengan gampang dengan kekuatan besar mereka menghancurkan Mekah orang-orangnya gitu. Tapi tidak, Nabi menaklukkan Mekah dengan damai guys, tanpa ada sedikit pun pertumpahan darah. Bahkan Nabi mengatakan kepada pasukannya, siapa yang berani mengganggu umat kafir Quraisy yang menyerah, dia akan menjadi musuhku, kata Nabi. Luar biasa ekspansi Islam gitu. Ini peperangan Nabi Islam pun ada adabnya. Tidak boleh mengganggu anak kecil, orang dewasa, wanita. Jadi saya sudah katakan semuanya kan. Jadi intinya adalah Islam tuh beda ekspansinya dengan peperangan dalam Islam, kebohongan Islam tuh beda. Enggak. Jadi tanpa lagi harus belajar ini gitu. Sehingga dia tidak buat video yang ngawur seperti ini guys. Maka karena kamu tidak mau berdusta, kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau membunuh orang lain. Begini guys, pada dasarnya kamu adalah orang yang baik. Untuk apa agama yang membuat kamu berdusta dan berperang dengan tetangga kamu? Ya faktanya nggak ada umat Islam yang ada tuduhan berdusta dan berperang dengan tetangganya gitu kan. Di Indonesia ini mayoritas Muslim ya. Kalau umat Islam seperti yang tuduhkan itu, kalau memang itu ajarannya ya yang diajarkan, udah banyak umat Islam jadi pembohong. Anda lihat bagaimana koruptor itu, apakah apa agamanya? Apakah Islam? Tidak. Ya. Para pembohong negeri ini apa agamanya apa? Ya. Yang perang dengan tetangganya agamanya apa? Nggak ada yang Islam guys. Ya, paling kita mayoritas negeri ini. Kalau itu yang Islam ya, maka tidak akan ada damai bagi agama lain. Ya, ya tanpa lagi dia nggak bisa hidup damai dia. Ya, dia akan diperangi, dia akan dibohongi. Tapi faktanya tidak. Tanpa lagi bisa bikin konten ini dengan aman. Padahal konten ini kurang ajar guys. Konten dia ini sangat kurang ajar. Tapi dia bisa tetap hidup damai, hidup aman di Indonesia gitu. Tanpa ada yang memerangi dia. Padahal ini jadi video-video dia ini bisa pasang kuat bagi kita untuk memerangi dia. Tapi tidak. Kita tidak seperti itu gitu. Jadi sekali lagi ini tuduhan dia adalah fitnah yang keji. Dan itulah kebiasaan tanpa lagi dari sejak dia buat konten pertama kali guys. Kita doakan semoga dia dapat hidayah gitu kan. Ya, agar ya kalau dia begitu benci dengan Islam, begitu memusuhi Islam, saya harap dia dapat hidayah gitu. Lebih baik tidak beragama daripada beragama yang bisa membuat kamu berdusta dan membunuh orang lain. Nggak perlu agama untuk berdusta dan membunuh orang lain, bro. Orang yang tidak beragama juga bisa berdusta dan membunuh orang lain juga kok. Betul? Tidak ada kebenaran dalam dusta, guys. Jadi gimana? Kamu mau meninggalkan Islam nanti atau meninggalkan Islam sekarang? Kamu mau tunggu anak cucu atau keluarga kamu berperang dengan tetangga kamu dulu, atau kamu mau mencegahnya sekarang?
Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, guys. Setuju ya? Nah, kalau kamu tidak mau berperang dengan tetangga kamu, kalau kamu mau mencegah anak cucu dan keluarga kamu untuk berperang dengan tetangga kamu, katakan saya meninggalkan Islam sekarang. Oke? Oke, katakan saya meninggalkan Islam sekarang. Oke, sekian video kali ini. Oke guys, jadi kerjaan Tambaragi ini memang suka memfitnah ya. Jadi kalau tadi gini, Anda bantu saya lah untuk sebarkan video-video dia gitu dengan menonton channel saya gitu ya, dan Anda share video ini agar orang semua tahu kalau ada yang namanya Tambaragi yang tiap hari selalu bikin konten yang menghina agama Islam, mengatakan Islam itu teroris gitu kan, menyamakan Islam dengan ISIS, menyamakan Islam dengan pelaku bunuh diri. Paling kita tahu nggak itu ajaran Islam. Ya dia nggak paham gini loh, dia ini nggak paham tapi dia nggak mau belajar, itu masalahnya guys ya. Kalau dia cobalah dia tuh berdiri keluar rumah, lihat sekeliling, ada nggak yang dituduhkan dia umat Islam yang suka berbohong ya, apakah umat Islam itu suka berperang dengan tetangganya? Coba dilihat, tidak. Kalau itu umat Islam lakukan ya, memang itu ajarannya, udah tidak ada lagi tersisa umat umat non muslim di negeri ini guys, semua sudah diperangi gitu. Tapi tidak, itu hanya fitnahan belaka yang ada di bentuk ketidakpahaman Tambaragi. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.